Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lanjut dengan pemahaman atau materi yang ketiga, itu adalah urf dan istihsad. Ini adalah peta konsep dari yang saya buat. Nah, ini judulnya adalah urf dan istihsad. Apa sih itu urf? Sebelum kita memasuki dari pembahasan tersebut, kita harus mengetahui apa dari definisi ataupun dari para dari filosofi dari arti uruf itu dan istihsad itu apa gitu. Nah, jadi di sini yang dicantumkan dalam peta konsep kami itu uruf adalah harfiah, adalah suatu keadaan atau ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi atau melakukannya atau meninggalkannya. Jadi secara logika manusia itu bisa disimpulkan bahwa urf ini adalah sebuah adat kebiasaan manusia gitu. Terus di sini ada macam-macam dari urf itu. Macam-macamnya ada 6 macam. Yang pertama adalah urf syahih. Itu yang kedua adalah urf fasid, qauli perkataan, amali perbuatan, am dan khas suatu tempat itu. Terus apa tuh kehujahan urf? Itu jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Itu dijelaskan oleh Al-Quran. Lanjut ke materi yang kedua, itu adalah istihsab. Apa sih itu istihsab? Jadi istihsab itu menurut bahasa adalah pengakuan kebersamaan, sedangkan menurut istilah adalah penetapan suatu hukum yang ada pada waktu yang lalu sebelum datang hukum atau yang merubahnya. Jadi istihsab ini adalah hukum-hukum baru yang telah ditetapkan dan tidak dirubah itu sebelum adanya hukum-hukum yang merubahnya ataupun sebelum datangnya hukum-hukum yang baru yang bisa merubah hukum-hukum terdahulu gitu. Dan ada beberapa macam-macam dari istihsab ini. Yang pertama adalah istihsab al-ibahah al-asliyah, itu adalah menetapkan hukum sesuatu yang bermanfaat. Itu jadi yang pertama adalah menetapkan sesuatu hukum yang bermanfaat. Contohnya adalah kayak hukum ke diri sendiri gitu, untuk menjadi hal yang baik. Kayak kalau tidak sholat, saya mau menetapkan kesolatan kami, kalau saya tidak sholat saya akan denda 50.000. Itu secara pribadi konsekuensi kepada diri kita sendiri itu. Terus yang kedua adalah istisab al-baro'ah al-asliyah, itu adalah tetap berada pada hukum asal gitu, tergantung pada tetap berada pada hukum asal tersebut itu, hukumnya asalnya gimana gitu. Terus yang ketiga adalah istisab mudalla al-asraf al-aqla'atun, dari suatu hukum telah ada berdasarkan bukti yang benar dan tidak terdapat pembatasan relevan. Jadi poin yang ketiga itu adalah suatu hukum telah ada berdasarkan bukti-bukti yang benar gitu, bukan hanya mengeluarkan dari mulut seorang manusia dan tidak membuktikan kebenarannya, melainkan mereka itu membuktikan kebenarannya dirinya sendiri gitu. Terus yang keempat adalah istisab al-akmal, itu menetapkan berlakunya keputusan ijma pada masalah yang diperselisihkan gitu. Dipertimbangkan. Jadi demikian ya yang saya presentasikan, mungkin tidak jauh, mohon maaf. Jadi poinnya itu adalah di urf itu, poinnya di dua, urf itu dan istisab tersebut, dimana urf itu adalah suatu adat yang bisa dikatakan kata logika itu adalah adat, kebiasaan manusia yang menjadi tradisi gitu. Yang kedua adalah istisab itu adalah suatu hukum yang ada pada waktu lalu sebelum datangnya hukum-hukum baru. Jadi sekian, mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.